Ada Dede. 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 Oh sayang. Sayang. Dede. Mama. Mama. Guys, ketemu lagi sama aku Anita. Kali ini aku mau membahas tentang aplikasi apa yang wajib dimiliki oleh Bumil. Aku pribadi punya 2 aplikasi ya, sebagai panduan ibu hamil. Dari aku anak pertama, anak kedua sampai anak ketiga, ini semua selalu aku pakai dan gak pernah aku hapus. Nah, sebenarnya aplikasi-aplikasi yang aku pakai ini bukan berarti adalah yang terbaik dan aplikasi yang lainnya itu nggak baik kan ya. Cuma namanya aplikasi kembali lagi kepada kecocokan kita masing-masing. Nah, aku di sini mau jelasin nih, mau terangin aplikasi apa aja. Ada 2. Yang pertama yaitu aplikasi Pregnancy Plus. Kedua, aplikasi kontraksi. Aplikasi kontraksi itu untuk mengetahui seberapa sering kita sudah merasakan kontraksi dan nanti diinformasikan apabila kita memang sudah diharuskan untuk pergi ke rumah sakit. Oke deh, tanpa panjang lebar lagi, mari kita saksikan. Pregnancy Plus itu untuk mengetahui perkembangan janin, tentang panjang janin, berat badan janin, terus apa aja yang harus diketahui oleh ibu hamil, semua informasinya lengkap di sana. Lalu satu lagi kontraksi, itu untuk sebagai acuan kita mengetahui seberapa sering kontraksi atau mulus-mulus yang udah kita rasakan. Lalu jika memang sudah waktunya kita ke rumah sakit, nanti akan muncul warning supaya kita harus segera ke rumah sakit. Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, mari kita saksikan videonya. Cekidot. Yang pertama, aku mau kasih tahu aplikasi seputar kehamilan yang aku download menggunakan Play Store. Yaitu namanya Pregnancy. Kita bisa cari di sini, lalu kita search. Di sini ada beberapa referensi untuk menemani Bumil. Nah, lalu kita klik Pregnancy Plus ini. Lalu kita buka. Menurut aku, Pregnancy Plus ini sudah sangat lengkap informasi yang diberikan. Makanya aku suka banget pakai aplikasi ini sebagai panduan selama kehamilanku. Pertama, kita bisa isi dulu foto dari maminya, lalu namanya kita masukin. Setelah itu kita masukin di sini terkait kehamilannya, jenis kelamin babynya apa. Kalau masih awal-awal kehamilan kita bisa mengisi belum diketahui seperti itu. Lalu due date-nya ini nanti akan muncul sendiri. Gimana sih caranya? Caranya kita hanya memasukkan due date kalkulator ini aja. Kita hanya klik hari pertama, hari terakhir kita itu kapan. Kita masukin di sini. Sebagai contoh ya, misalkan terakhirnya 1 Oktober. Oke, nah di sini nanti akan berubah nih. 15 Oktober dan juga due date lahir babynya akan menjadi 7 Juli. Seperti itu. Nah, jika sudah, kita klik yang set kalkulator calculated. Seperti itu ya. Nah, kalau aku kan tadi 29, tadi kan kalau aku due date-nya itu adalah terakhir headnya tanggal 29. Aku ganti lagi ya, 27. Nah, oke. Lalu due date-nya kalau aku 2 Agustus seperti ini. Nah, simple kan? Lalu caranya yang berikutnya ada informasi pregnancy loss. Ini adalah
kalau ketika kita mengalami keguguran maka kita bisa mengaktifkan ini, dan aplikasi ini pun akan mengungkapkan turut berduka atas kabar yang kita alami. Di sini juga jika kita sudah melahirkan baby, kita bisa klik ini. Seperti itu. Ini account maminya sudah. Selanjutnya, aku juga kenapa suka sama aplikasi ini karena selain gambar, dia juga bisa berubah seperti 4D dan animasi bergerak seperti ini. Kita bisa lihat ukuran jari-jarinya sudah sebesar apa, telinganya, hidungnya, matanya, bibirnya. Ini udah benar-benar jelas banget. Tuh, kita bisa mundur ya dari usia kandungan paling kecil ya. Ih, lucu banget ya, lagi gerak-gerak. Misalkan tuh 28, kita bisa flashback mundur 24 dengan berat babynya berupa gram dan juga panjang babynya. Lucu kan? Ini untuk menzoom si babynya. Lucu ya. Oke, selanjutnya di sini juga nanti akan ada keterangan kita sudah saat ini. Kalau aku sudah di posisi trimester ketiga, sudah 30 week dan 4 hari. Juga ada informasi banyak banget yang sangat lengkap, bahkan sampai ada persiapan untuk menyusuinya. Kita buka ya. Ini juga penting karena setelah melahirkan bayi, gimana caranya supaya si ibu tetap bisa mengasihi babynya dengan penuh kasih, dengan penuh tenang dan juga hati yang gembira. Nih, kita mulai dari ada yang kita siapin, yaitu perlengkapan barangnya yang mau kita bawa apabila kita nanti mau ke rumah sakit. Kita juga perlu bawa beberapa botol mungkin untuk cadangan selama menyusui di rumah sakit. Juga kita harus menyiapkan mental si ibunya supaya tetap kuat, karena pasti namanya melahirkan sakit itu banget sih. Mau prosesnya normal atau sesar, semua pasti sakit. Nah, di balik kesakitan itu kita tidak boleh berhenti karena ada bayi kita yang butuh untuk kita berikan ASI. Jadi kita memang harus benar-benar berjuang banget untuk para mami-mami. Jangan pernah patah semangat, kita harus terus mengasihi anak kita supaya sehat ya. Support system, nah ini penting banget. Support system kita itu bisa ada keluarga, suami, teman. Kita bisa bertanya ke siapa aja. Jika untuk ibu baru bisa juga tanya ke pihak rumah sakit. Pasti di situ ada terkait bidan mengenai laktasi. Banyak banget di sini sih guys, informasi yang berguna buat kita. Di sini juga ada panduan bagaimana supaya kita bisa tetap sehat. Lalu ada appointment. Appointment ini adalah berupa kalender yang dapat kita input sebagai pengingat kita kapan tanggal berikutnya kita pergi ke dokter untuk cek baby gitu. Personal diary juga kita bisa masukin, misalkan setelah kita USG kita dapat info-info apa dari dokter, biar kita nggak lupa kita bisa masukin di sini. Contohnya seperti terakhir aku cek itu usia 28 week ya. Nah, di sini juga size-nya lengkap, ada panjang baby beratnya berapa. Nah, di sini juga ada informasi-informasinya. Nah, kayak gini, aku kasih info kalau kemarin ternyata babynya overweight. Jadi maminya disuruh diet, babynya overweight 200 gram. Nah, terus di sini juga kita bisa masukin foto biar lebih semangat lagi. Kayak gitu.
Di sini ada panjangnya berapa, beratnya berapa. Sini juga dari ukuran terkecil ya. Semua informasinya lengkap. Dari 0 minggu sampai 41 minggu. Ya, lengkap kan? Diikuti juga keterangan dan informasi terkait baby dan juga tubuh si ibunya. Di sini kita bisa masukin juga berat badan kita setiap bulannya. Apakah nanti bertambahnya drastis atau stabil? Nanti kita bisa dipandu di aplikasi ini. Di sini juga ada seputar baby, apa aja yang dibutuhkan untuk baby. Scan-nya juga benar-benar mirip 2D dan 3D. Aku sih suka banget sama aplikasi ini. Lalu di sini kita juga bisa dikasih referensi nama-nama bayinya dari mancanegara ya. Banyak banget. Coba kita lihat ada nggak nama dari Indonesia? Oh ada nih, nama Indonesia. Nah ini kalau nama-nama anak laki-laki. Kita kalau anak perempuan kita bisa klik yang ini. Tuh banyak banget kan, lengkap. Terus kalau kita udah nemuin satu nama, kita masukin deh di sini nama kita yang kita mau apa. Misalkan kasih nama ini. Oke. Di sini ada ukurannya. Oh, kalau 28 sampai 31 week berarti kira-kira babynya sudah sebesar winter squash ini ya. Gemes banget ya, lucu. Lalu di sini ada guides. Kita akan dipandu terkait semuanya seputar ibu hamil bahkan sampai menyusui. Di sini juga ada sesar atau VBAC. Semua lengkap di sini informasinya. Nah, ini adalah gambar dari perut kita. Ukuran perutnya sudah sebesar ini. Ini dalam bulan ya. Lucu ya. Ini kita juga bisa ngambil foto perut kita asli kalau kita mau. Nah, ini juga ada hospital bag. Kita bisa tulis kita mau bawa item apa-apa aja. Ini aplikasi berbayar kalau ini. Lalu kontraksi. Nah, kontraksi ini juga kalau kita klik start, ini juga kita download harus bayar dulu. Nah, kalau kalian teman-teman mau download di sini langsung juga bisa, tapi kalau aku udah punya satu lagi aplikasi yang aku bilang, aplikasi terkait kontraksi. Jadi aku nggak download ini. Oke teman-teman, sekian yang satu aplikasinya. Selanjutnya aku mau kasih tahu ke aplikasi kedua ya. Mari. Namanya yang kedua yaitu kontraksi nyaman. Nah, gambarnya yang ini aku udah install, jadi kita langsung buka. Nah, di sini ada panduannya seperti ini. Lalu ada catatan kontraksi, histori kontraksi.
bisa chat dengan bidan kita langsung. Ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh bidan Yesi Aprilia. Kita coba ya. Kenapa aku suka aplikasi kontraksi nyaman ini? Karena menurut aku dia berisikan alunan musik yang bisa menenangkan jiwa si ibu. Karena aku mulai pakai ini baru di anak kedua. Kita coba ya, kita dengar. Saya dan keluarga diliputi kebahagiaan dan kegembiraan saat mengetahui bahwa kami akan segera bertatap muka dengan bayi kami. Proses persalinan saya benar-benar saya rasakan dengan nyaman dan juga dirasakan nyaman juga oleh bayi saya. Setiap aku menarik nafas panjang dan dalam, secara otomatis aku merasakan kedamaian dan ketenangan mengalir di seluruh tubuhku. Setiap aku berpikir tentang proses persalinan ini, secara otomatis aku mampu bernafas dengan nyaman. Nyaman, nyaman, rileks, nyaman, nyaman, rileks. Klik stop setiap kita merasakan kontraksi, kita klik start. Gelombang rahim ataupun kontraksi yang saya rasakan membimbing janinku dengan lemah lembut untuk semakin turun ke dasar panggul. Nah, seperti itu. Kita di sini benar-benar dibawa untuk merasakan kenyamanan. Bahkan aku pakai aplikasi ini nggak cuma saat melahirkan, saat mau melahirkan. Setiap malam aku dengerin, aku puter alunan afirmasi ini supaya aku benar-benar merasakan kenyamanan, dan aku juga bisa baby di perut juga nyaman, tidur dengan tenang. Makanya aku suka ini gitu. Nah, aplikasi ini berbayar atau enggak? Kalau aku nggak salah inget, sepertinya berbayar deh. Kalau nggak salah 12.000 waktu itu. Tapi kalau kita udah install, kita bebas di dalamnya seperti ini. Hanya sekali bayar di awal. Makanya aku nggak hapus-hapus dari anak kedua sampai sekarang. Ternyata Tuhan kasih baby lagi. Menurut aku, dua aplikasi ini cukup untuk panduan kita ibu hamil ya teman-teman. Tapi teman-teman, aku nggak menjagokan banget bahwa dua aplikasi ini adalah yang terbaik di antara yang lain. Enggak kok. Semua memiliki informasi-informasi yang bagus untuk kita. Cuma pasti ada kecocokan di dalam diri kita. Nah, kalau aku kebetulan cocoknya yang dua ini. Silakan kalau teman-teman cocok sama yang lain, wajib banget diinstal aplikasinya. Karena bisa menambah pengetahuan buat kita untuk menyiapkan mental, menyiapkan batin, dan juga fisik kita supaya tetap kuat. Kalau ibu sehat, baby di perut juga pasti sehat. Oke guys, demikian informasi yang bisa aku share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat buat para bumil di luar, dimanapun berada, supaya selalu dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan baby juga pasti sehat. Kita bisa semakin lebih menambah wawasan lagi.
Dan juga jangan lupa subscribe-nya supaya makin semangat lagi dalam mengisi konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman sudah mensubscribe, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan juga semakin berbahagia. Terima kasih semua. See you on my next video.